Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Jawabnya bareng-bareng ya, yang semangat ya, yang kompak ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Beri tepuk tangan. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini. Baik. Pembelajaran hari ini yaitu di kelas 4B, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema ke-1, pembelajaran kedua. Yaitu materinya tentang pelajaran bahasa Indonesia, teks fiksi, cerita rakyat. Terus yang kedua yaitu materinya IPA, tentang gaya dan gerak dan gaya gravitasi. Baik. Perkenalkan, nama saya Diah Lawrence, NPM 74, saya dari Prodi PGSDC semester 8. Di sini saya ujian PPL di SDN Dander 2 di kelas 4B. Saya akan membacakan RPP yang telah saya buat. Dan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu melalui kegiatan menjelaskan cerita fiksi, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian cerita fiksi, jenis-jenis cerita fiksi, dan menyebutkan contoh-contoh dari cerita fiksi. Yang ketiga, melalui kegiatan mengidentifikasi jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibacanya dengan tepat. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, pelajaran IPA yaitu pertama, melalui kegiatan percobaan dengan berbantuan LKS dan buah, siswa dapat menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan dengan berbantuan LKS dan mobil mainan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui mengamati video, siswa dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Dan keempat, dengan menulis hasil percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dan gerak dengan tepat, dengan benar. Model dan metode pembelajaran yaitu model cooperative learning tipe peer check. Metodenya yaitu tanya jawab, diskusi, ceramah, penugasan, dan demonstrasi. Baik anak-anak, terima kasih ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa bersama-sama. Kayaknya siapa? Oh, kayaknya Randy, iya, pimpin doa ya. Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap terus belajar dengan semangat dan bermanfaat ya belajarnya, dan dapat meningkatkan prestasi kalian ya, dan nilai-nilainya pun jadi bagus. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita untuk meningkatkan rasa cinta nasionalisme kita dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Sudah? Baik. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu akan mengabsensi ya, mengecek hadiran kalian. Coba di sini siapa yang tidak hadir, yang tidak masuk, acungkan tangan. Hadir semua? Alhamdulillah, kalian perhatikan ya, konsentrasi ya, belajarnya yang fokus ya, yang rajin. Ini ibu ada medianya, ini ada buah, dan juga ini mobil mainan. Buah juga kayak kan vitamin C ya, dan bergizi baik untuk kesehatan. Kalian harus sering mengkonsumsi buah ya, buah jambu juga baik untuk kesehatan, dan juga mobil mainannya, medianya. Ini untuk media pelajaran IPA, buah jambu. Contohnya yaitu buah yang jatuh dari pohonnya ya, pasti akan jatuh ke bawah ya. Buah juga tidak mungkin melayang-layang di atas buahnya. Ini juga mobil mainannya dapat jalan karena ada mesinnya ya. Ini juga contoh gambarnya, medianya, kalian perhatikan ya.
Ayo sama-sama ikutin ibu ya. Tepuk semangat, 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 ore. Terus ibu juga punya yel-yel ya, ice breaking. Marina menari. Baik, ibu akan membagikan kalian soal evaluasi ya. Tolong kerjakan ya soalnya ya dengan benar, dengan teliti. Soal bahasa Indonesia dan juga soal IPA. Diisi ya soalnya ya. Baik, terima kasih ya. Ibu akan memberi kalian PR ya. Dikerjakan di rumah ya, diisi. Tema 8, pembelajaran ke-1, pembelajaran kedua, subtema ke-1, pembelajaran ketiga ya, yang selanjutnya diisi ya di buku LKS-nya. Terima kasih, kalian harus tetap belajar yang rajin ke sekolah ya, semoga nilainya tetap bagus. Ibu ucapkan terima kasih ya, semoga kita tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya pada pembelajaran pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari ibu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Terus nih ibu akan mengasih soal evaluasi. Kalian isi ya, soal IPA dan soal Indonesia. Ibu akan bagikan. Sudah dapat soal semuanya? Baik, kalian isi ya dengan teliti ya, dengan benar ya. Terus, ibu akan menjelaskan tentang model cooperative learning tipe pair check. Pair check atau pasangan mengecek adalah model pembelajaran berkelompok atau berpasangan yang dipopulerkan oleh Spencer Kagan. Nah, model ini menerapkan pembelajaran berkelompok yang menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan. Banyak kelebihannya. Langkah-langkahnya yaitu pertama, guru menjelaskan konsep, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri dari 4 orang. Terus guru membagikan soal. Terus anak-anak atau partner menjawab soalnya. Terus bertukar peran. Terus guru membagikan soal. Gaya dan gerak. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang gaya dan gerak. Pertama, pengertian gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya termasuk besaran yang mempunyai nilai dan arah. Artinya, dalam menyebutkan gaya harus jelas nilai dan arahnya. Satuan gaya adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Contoh gaya berupa tarikan, di antaranya gaya kuda menarik kereta, gaya anak mengangkat timba air, dan gaya anak menarik benang layang-layang. Contoh gaya yang berupa dorongan diantaranya gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak baksonya, dan gaya dorong mesin pesawat untuk menggerakkan pesawat. Kedua, pengaruh gaya terhadap gerak. Apa saja ya pengaruhnya? Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Menggerakkan benda diam, contohnya yaitu bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Hal ini terjadi karena bola yang diam mendapat gaya dari tendangan kaki. Mempercepat gerakan, contohnya yaitu
saat motor yang sedang melaju. Kemudian gas ditambah, maka motor akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan ditambahnya putaran gas, terjadi tambahan gaya pada mesin motor. Memperlambat gerakan. Contoh keadaan ini adalah saat motor melaju kencang kemudian direm. Maka gerak motor akan menjadi pelan atau diam. Hal ini terjadi karena adanya gaya hambat pada roda. Gaya hambat tersebut berupa gaya gesek antara kanvas rem dan juga dengan ban. Ketiga, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Benda yang diberi gaya bentuknya bisa berubah menjadi dua keadaan, yaitu memanjang dan memipih. Contoh perubahan memanjang adalah pentil yang ditarik. Saat ditarik oleh tangan, bentuk pentil akan menjadi lebih panjang dari awalnya. Contoh memipih adalah balon yang ditekan. Saat ditekan dengan kedua tangan, bentuknya yang semula bulat akan menjadi pipih. Keempat, pengukur gaya. Gaya diukur dengan alat yang bernama dinamometer. Dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya-gaya sederhana dinamakan neraca pegas. Neraca pegas ini sering digunakan dalam percobaan di laboratorium atau di kelas. Yang kelima, besar gaya. Besar kecilnya gaya bergantung dari sumber gayanya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang besar. Sedangkan sumber gaya yang lemah akan menghasilkan gaya yang kecil. Contohnya, dorongan anak kecil tak mampu menggeser lemari. Hal ini karena gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Lain halnya dengan dorongan orang dewasa yang dengan mudah menggerakkan lemari. Hal ini karena gaya dorongnya lebih besar dari berat lemari. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.